semuanya, welcome back to my YouTube channel Hafsa Ayuni. Nah, di video kali ini aku mau kasih gambaran gimana sih kuliah di FKG sampai lulus dan juga biaya kuliahnya. Nah, di sini aku sharing karena aku nggak mau teman-teman tuh kayak aku yang masuk FKG tanpa tahu apa-apa tentang FKG. Jadi setidaknya teman-teman udah ada gambaran FKG itu belajarnya kayak gimana, biayanya kayak gimana, terus berapa lama lulusnya. Jadi tonton video ini sampai akhir. Jadi untuk selesain FKG, untuk dapatin gelar dokter gigi, itu kita harus ngelewatin pendidikan dokter giginya atau S1 dan profesinya atau koas. Nah, biasanya kalau misalnya yang S1 normalnya itu paling cepat 3,5 tahun atau 7 semester. Kalau paling lama itu tergantung masing-masing lamanya. Nah, kalau misalnya koas itu normalnya adalah 2 tahun. Nah, nanti kalau udah selesai koas itu udah bisa ikutan ujian kompetensi dan jadi dokter gigi. Nah, untuk gambaran pendidikan dokter giginya atau S1, biasanya kalau misalnya di kedokteran itu dia 1 semester ada 3 blok. Jadi di kedokteran gigi itu kita memakai sistem blok, bukan sistem mata kuliah yang biasanya orang-orang pilih nih rebut-rebutan mata kuliah atau pilih rebut-rebutan dosen. Itu enggak, kita udah di sistem. Kalau misalnya semester 1 itu ini 3 bloknya, semester 2 ini 3 bloknya. Jadi kita terima jadi aja. Nah, dalam 1 blok itu biasanya di dalamnya ada tutorial. Tutorial tuh kayak diskusi kasus kelompok kecil-kecil, entah itu 10 orang, 8 orang, 12 orang di ruang-ruang kecil-kecil. Terus kita bahas kasus, terus nanti ada presentasi materinya. Lalu ada juga yang namanya kayak pleno gitu, kayak kuliah rame-rame satu angkatan gitu. Nah, di pleno itu dia kayak kita presentasiin kasus yang kita rembukan di tutorial tersebut. Nah, untuk masing-masing namanya mungkin setiap universitas bakal beda ya, tapi gambarannya seperti ini. Juga ada yang namanya kuliah pakar. Nah, kuliah pakar ini dosen kita kasih materi tentang mata kuliah blok tersebut. Lalu ada juga skis lab. Nah, skis lab ini itu kayak praktikum, cuma dia praktikumnya belajar skill-skill kedokteran gigi. Lalu ada juga textbook reading, ada journal reading, dan ada lagi bedanya fakultas kedokteran atau kedokteran gigi sama fakultas lain, yaitu kita nggak ada materi atau kita tidak ada belajar tentang matematika, fisika, kimia, biologi di semester pertama. Biasanya kan kalau fakultas lain ada nih, kita ngebahas dulu matematika dasar, fisika dasar di semester pertama. Tapi kalau misalnya kedokteran itu langsung belajar tentang kedokterannya. Kalau misalnya kedokteran gigi, blok 1 itu tentang kedokteran umum, blok 2-nya udah masuk ke kedokteran gigi sampai blok terakhir. Nah, untuk biaya kuliah S1-nya aja nih sampai jenjang S1 itu tergantung teman-teman masuk FKG-nya lewat jalur apa. Kalau misalnya lewat jalur undangan ataupun ujian SBMPTN itu pertama keuntungannya nggak ada uang pangkal atau uang gedung di awal. Terus untuk biaya semesternya itu disesuaikan dengan gaji orang tua. Tapi agak berat untuk anak-anak yang masuknya lewat jalur mandiri karena mereka harus bayar uang pangkal. Untuk uang pangkal kedokteran atau kedokteran gigi itu bisa 300 juta sampai 400 juta, bahkan ada yang lebih, tergantung universitas yang kalian tuju. Pastikan kalau misalnya kalian mau ngedaftar, kalian cek juga harga-harganya itu. Nah, untuk biaya semesternya pun juga berbeda karena kalau semesternya itu dipukul rata sama mereka, nggak dilihat gaji orang tua,
Misalnya di kampus aku itu orang yang mandiri biaya semesternya 10 juta per semester, itu dipukul rata semuanya untuk yang mandiri aja. Selain itu, ternyata di FKG ini kita alat-alatnya itu kebanyakan alat-alat yang kecil-kecil, instrumen-instrumen, perintilan-perintilannya itu kita beli sendiri. Sebenarnya tujuannya untuk bekal kita juga kan, bekal kita untuk pegangan kita juga di koas, ataupun mau disimpan untuk sampai praktek pun lumayan juga kan, kita udah menyicil dari S1. Cuma memang kan peralatan dokter gigi lumayan mahal ya, jadi kalau misalnya kita pukul rata dalam satu blok itu bisa ngeluarin uang sekitar 3 jutaan untuk membeli alat di blok tersebut. Sebenarnya kampus nyiapin bahan juga, tapi alat dan bahan yang disiapin adalah alat-alat yang besar saja. Untuk alat-alat instrumen yang kecil-kecil yang biasa digunain itu, yang kita gunain per masing-masing orang itu harus punya masing-masing sendiri-sendiri satu-satu. Nah, gimana teman-teman, udah ada gambaran kan tentang pendidikan dokter gigi beserta biaya-biayanya? Untuk gambaran kehidupan koas, teman-teman bisa tonton di video selanjutnya. Nanti aku bakal kasih tahu gambaran koas beserta biaya-biaya yang bakal dikeluarkan di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel ini, di like jika kalian suka, di komen di bawah kira-kira video apa lagi nih yang bisa aku buat untuk teman-teman semuanya. Dadah semuanya.